Di tengah bayangan kelam yang melingkupi sepak bola Inggris di pertengahan 1990-an, sebuah langkah berani diambil oleh klub yang selama ini dianggap sebagai underdog, Chelsea Football Club. Langkah itu bukan soal transfer bintang, bukan pula soal gelar liga, tetapi keputusan revolusioner untuk menunjuk seorang pelatih asing sebagai pemain sekaligus manajer tim utama. Sebuah konsep yang kala itu terdengar ganjil dan nyaris mustahil bagi klub Inggris. Tokoh di balik perubahan itu adalah Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda yang membawa warna baru ke Stamford Bridge. Inilah kisah bagaimana Chelsea mematahkan tradisi, mengawali era globalisasi di Premier League, dan memulai transformasi dari klub biasa menjadi salah satu ikon dunia sepak bola modern. Menjelang pertengahan dekade 1990-an, Chelsea adalah klub yang berada di persimpangan jalan. Meski pernah meraih beberapa gelar domestik di tahun-tahun sebelumnya, klub ini belum mampu benar-benar masuk dalam kategori elit di kancah sepak bola Inggris. Manajemen tahu bahwa jika Chelsea ingin keluar dari bayang-bayang klub-klub raksasa seperti Manchester United, Liverpool atau Arsenal, maka mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berani. Pada musim panas tahun 1995, Chelsea mengejutkan publik dengan mendatangkan Ruud Gullit dari Sampdoria. Nama Gullit bukan sekedar besar, ia adalah pemenang Ballon d'Or 1987, ex-kapten timnas Belanda, dan bagian dari trio emas AC Milan bersama Marco van Basten dan Frank Rijkaard yang menguasai Eropa akhir 1980-an. Tapi gini, ia datang bukan sebagai pelatih, ia hanya pemain awalnya. Hanya semusim kemudian, Chelsea membuat keputusan berani lainnya. Mereka menunjuk Gullit sebagai player manager alias pemain pelatih orang asing pertama yang memegang posisi itu di klub Inggris. Di Inggris saat itu, jabatan pelatih hampir secara eksklusif dipegang oleh sosok lokal, biasanya mantan pemain Inggris atau Skotlandia. Masuknya pelatih asing dianggap penuh risiko karena persoalan budaya, bahasa, dan filosofi sepak bola. Namun, justru disinilah Chelsea melihat peluang. Gullit dengan karismanya, pengetahuan taktik modern, dan pengalaman Eropa dipercaya bisa membawa semangat baru ke ruang ganti Stamford Bridge. Gullit bukan sekedar pelatih asing biasa, ia adalah pelopor. Ia membawa ide-ide progresif, formasi fleksibel, pendekatan menyerang, penekanan pada teknik, serta kebebasan kreativitas. Di saat klub-klub lain masih terpaku pada pola 4-4-2 klasik, Gullit memperkenalkan Chelsea pada pendekatan sepak bola yang lebih berani dan berwarna. Di bawah kendalinya, Chelsea mulai terlihat berbeda. Mereka bukan lagi tim defensif yang mengandalkan bola panjang dan duel fisik. Gullit memperkenalkan gaya bermain yang lebih ekspresif, membangun serangan dari lini belakang dan mengutamakan penguasaan bola. Ia juga mendatangkan pemain-pemain asing yang kemudian menjadi ikon Chelsea. Yang paling mencolok tentu saja Gianfranco Zola, maestro asal Italia yang kelak menjadi legenda klub. Selain itu, Gullit juga membawa Roberto Di Matteo dan Petrescu dan Frank Leboeuf, nama-nama yang membantu Chelsea menjadi kekuatan baru di Inggris pada akhir 90-an. Kebijakan ini mengubah wajah Premier League. Chelsea menjadi pionir globalisasi sepak bola Inggris. Klub-klub lain mulai menyadari bahwa pemain dan pelatih asing bukan ancaman, melainkan aset. Setelah era Gullit, muncul Arsene Wenger di Arsenal 1996, Claudio Ranieri, Rafa Benitez, hingga Jose Mourinho. Semua membawa angin segar dari luar Inggris. Gullit tidak hanya membawa filosofi baru, tetapi juga hasil yang nyata.
Pada musim 1996-1997, ia memimpin Chelsea memenangkan Piala FA, gelar besar pertama mereka sejak 1971. Bagi fans Chelsea, ini lebih dari sekedar trofi. Ini adalah simbol kebangkitan. Chelsea kini bukan hanya tim London Barat, tapi klub yang mulai diperhitungkan di panggung nasional. Ironisnya, Gullit dipecat pada musim berikutnya karena perbedaan pendapat dengan manajemen. Meskipun tim masih bersaing di papan atas, namun warisannya sudah tertanam. Chelsea telah membuka pintu untuk para pelatih asing dan mulai menapaki jalan menuju kejayaan yang lebih besar. Ketika hari ini kita melihat Premier League dipenuhi oleh pelatih dari Spanyol, Jerman, Italia hingga Portugal, kita lupa bahwa semuanya berawal dari langkah kecil dan nekat Chelsea mempercayakan tim mereka kepada Ruud Gullit. Gullit bukan pelatih tersukses dalam sejarah Chelsea, tetapi ia adalah salah satu yang paling penting secara historis. Ia menyalakan api transformasi yang membawa Chelsea dari klub mediocre menjadi salah satu kekuatan dominan di Inggris dan Eropa. Lebih dari itu, ia juga menjadi simbol perubahan dalam sepak bola Inggris yang selama bertahun-tahun tertutup pada dunia luar. Dengan karisma, keberanian, dan gaya khasnya yang santai tapi tegas, Ruud Gullit bukan hanya pelatih. Ia adalah pelopor budaya sepak bola baru. Kita bahwa Chelsea adalah klub Inggris pertama yang menunjuk pelatih asing sebagai pemain sekaligus manajer, bukan sekedar trivia dalam buku sejarah. Itu adalah titik balik, sebuah momen ketika keberanian mengalahkan ketakutan dan ketika inovasi mengalahkan tradisi. Hari ini, Chelsea telah menjadi klub dengan reputasi global, dihuni oleh pemain dan pelatih dari berbagai belahan dunia. Namun, tak satu pun dari itu bisa terjadi tanpa keputusan revolusioner di tahun 1996, saat seorang pria dengan rambut gimbal dan senyum khasnya mengambil alih kursi pelatih Stamford Bridge. Nama pria itu adalah Ruud Gullit, dan Chelsea tak pernah sama lagi setelahnya.